Kita sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Set, Ustadz Wijayanto. Ustadz ini profesional ya, walaupun beliau ini lagi dalam keadaan nggak enak badan. Jadi tadi mau makan obat cacing, salah makan obat nyamuk. Sebenarnya kalau nggak enak gampang sih kasih bumbu kan lebih enak. Iya, Ustadz, saya mau nanya nih, ini penting nih Ustadz. Jadi belakangan ini ada tersebar ya gosip rumor dan sebenarnya beneran gitu sampai di toko buku juga, yaitu pelajaran sekolah anak-anak, tapi disusupi oleh muatan-muatan dewasa yang mengandung sara. Bahkan ada juga yang mengarah ke arah radikal, contohnya seperti ajaran jihad hingga sampai membunuh dan sebagainya itu ada di pelajaran anak-anak. Itu ya saya juga nggak ngerti itu jadi salah siapa ya bisa sampai ada buku seperti itu gitu. Tapi gimana menurut Ustadz sendiri gimana? Makanya anak itu kalau di dalam dunia pendidikan bukan saja tergantung kepada sekolah, tapi juga ada komponen lain yang menjadikan anak itu akan jadi baik atau jadi jahat. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan juga bahkan dalam hal ini adalah pemerintah. Karena kenyataannya anak ini sangat mudah sekali dipengaruhi ketika usia emas itu sangat berkesan. Makanya mendidik anak waktu kecil itu kayak mengukir di atas batu. Di samping mudahnya juga nanti akan membekas lama. Berbekas dia. Lama. Tapi kalau mendidik sudah tua-tua gini agak susah. Masukkan ilmu susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Artinya apa? Bahwa inilah peran, kalau dalam bahasa agama, ibu itu bahasanya umun. Umun itu ada dua, mendidik supaya orang jadi imam, jadi pemimpin yang baik, dan jadi umat, menjadi umat yang taat. Makanya sangat disayangkan kalau ibu jauh dari anaknya. Artinya ibu hanya kehilangan perannya. Kadang-kadang ibu itu, mohon maaf, karena pendidikan itu nanti tanggung jawabnya bukan sekolah sebetulnya. Orang tua? Orang tua. Karena nanti malaikat yang nanya bukan gurunya, tetapi orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya seorang ibu jangan sampai kehilangan perannya. Sekarang banyak sekali ibu yang kehilangan perannya hanya dapat status. Statusnya ibu, tapi perannya diganti oleh pembantu. Pembantu itu statusnya pembantu, tapi perannya sebagai ibu. Mudah-mudahan nggak sampai peran sebagai istri. Ini bahaya sekali nih. Iya, karena pembantu jadi peran jadi istri kan nanti karena mohon maaf karena kesibukannya biasanya luar biasa. Jadi angkatan 69 berangkat jam 6 pulang jam 9. Artinya kadang-kadang berangkat, kadang-kadang kesejahteraannya kalah dengan ayam. Ayam belum bangun dia sudah berangkat, ayam sudah tidur belum sampai rumah. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita. Maka sisipan jelas ya, semua orang tanggung jawab tentang sara, tentang radikalisme, tentang itu semuanya. Karena bagaimana juga anak itu punya hak-hak yang harus diberikan kasih sayangnya. Bagaimana humanisme. Humanisme itu sering saya sampaikan bahwa jiwa menolong itu tidak ada kaitannya dengan orang pintar atau tidak, atau suku ras agama tidak boleh dicampur dalam menolong. Artinya semua agama itu mendidik humanisme. Kalau Anda nolong orang jangan lihat suku, ras, dan agamanya. Ada kebakaran nggak usah lihat partainya. Kebakaran, wah PDI biarin, Golkar biarin aja, jangan. Tolong saja nggak usah lihat partainya, tolong saja nggak usah agamanya. Apakah ada orang ketabrak masih Anda tanya agamanya, tanya sukunya, tanya itu, nanti sudah terlanjur mati baru. Atau kalau kita nolong, masuk nolong melihat fisiknya. Dan itu harus dididik pada anak. Cantik. Pingsan, bantuan pernapasan. Tapi kok sudah tua, pakai sedotan aja. Nggak boleh seperti itu. Tapi kan sekarang gini nih, sekarang ini ada bahwa ini ada di buku anak-anak gitu. Ajaran-ajaran radikal ini entah bagaimana bisa tersebar. Ini sebenarnya apakah menurut Anda ini sengaja disisipkan oleh? Ya pasti dong, pasti ada kesengajaan. Karena kalau dipersebarluaskan begitu, pasti kalau kesalahan kan hanya 1-2. Kalau ini kan sudah tersebar begitu rupa. Karena buku itu pakai, kita kan mengarang buku. Jadi ada editing, ada orang pracetak. Itu semuanya tidak melibatkan hanya satu orang. Sehingga harusnya dia punya kepekaan terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan anak itu bisanya hanya imitasi, instruksi, edukasi, bahkan fantasi. Apalagi apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat. Ini juga tanggung jawab media juga. Kadang-kadang ada anak yang, mohon maaf, anak itu, tidak sebut merek ya,
Tapi satu ketika anak itu nggak naik kelas, dimarahi gurunya, otakmu bebel, otakmu banyak main PlayStation segala macam, maka sampai di rumah minum minyak goreng. Dan ketika ditanya kenapa minyak goreng diminum, dia melihat bahwa dengan minum minyak itu sejernih akal sehat. Karena dia lihat iklan bahwa minyak itu sejernih akal sehat. Tidak sebut namanya karena itu kode etik. Tapi juga daya instruksi, itu yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bagaimana anak ini meniru. Maka tugas orang tua adalah bukan memerintah, tetapi membiasakan. Saya senang tadi dengan dibiasakan peduli lingkungan. Ya, oke. Ya. Boleh nanya, Pak Ustadz. Saya boleh jawab. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 jawaban berarti. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Oke. Yang pertama tadi kan ngomongin masalah bagaimana kalau misalnya memang kita pergi, bapaknya masih tidur, kita pulang, bapaknya belum pulang, gitu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, gitu kan? Maksudnya di sini kasih sayang nggak hanya sebagai seorang ibu aja, pasti orang tua yang laki juga harus dong. Ada ya seperti itu ya, parah banget ya, syuting terus gitu sampai anaknya di. Enggak misalnya. Oh gitu. Tentu itu kehilangan karena anak itu sebetulnya harus in touch. Sampai orang tua menjadi to be needed. Jadi semua orang itu harus dibutuhkan. Anak itu kalau terlalu mandiri, malah orang tua merasa ada yang kurang. Karena ada kepuasan ketika anak itu minta tolong, mah minta tolong ambilkan itu. Jadi orang tua merasa dibutuhkan. Bagaimana kalau nggak ketemu sama sekali? Iya, benar-benar. Habis live terus taping pulang nanti anak-anaknya ada jangan tidur. nyindir saya Pak Ustadz, saya nggak gitu. Anak saya ikut. Saya tidak menyampaikan Anda, tapi mungkin teman Anda juga yang seperti itu. Oh gitu. Ya. Anak saya ikut kok sering. Ikut tapi eksploitasi, pernah diundang di stasiun lain itu membawa anaknya, padahal yang diundang bapaknya. Intinya. Kalau nggak dibawa, kata Anda dibiarkan di rumah, dibawa eksploitasi. Ini kan jam-jam sekolah, harusnya biar sekolah. Orang libur kok, itu libur kok. Libur ya? Iya. Kok libur kok lokal ya? Cuman di situ aja, yang lain-lain nggak libur. Memang. Masa Ya. Yang kedua. Yang kedua. Bagaimana cara mencerdaskan seorang anak untuk memilih informasi yang dia dapat dari luaran? Karena kan kita nggak bisa mengontrol yang kita dapat dari luaran gitu loh. Yang baik-baik akhirnya ataupun yang negatif-negatif gitu. Tuh, untung Alina saya pergiin ya. Anak kalau diem terus malah nggak normal. Anak itu kalau diem terus itu alamat tidak normal. Termasuk kalau sudah dewasa. Ayo nak. Sorry Pak Ustadz, kebanyakan minum susu kebanyakan. Terus kan tidur langsung seger, bawahnya pengen olahraga. Nah, Pak Ustadz, silakan gimana Pak lanjut. Ustadz untuk membuat anak itu cerdas memilih informasi yang dia dapat? Nah, dari TV, dari YouTube, kan dari mana-mana buku dari mana-mana, ya. benar. Maka bukan dilarang tapi guidance, diperlukan bimbingan. Artinya anak itu bukan berarti tidak boleh nonton TV. Nonton tetapi dipahamkan. Contoh, karena yayasan saya itu adalah Bina Anak Soleh, BIAS, maka anak sudah tahu ini soleh atau tidak. Sehingga kalau ada tayangan itu sudah ngerti ini nggak soleh, maka diganti. Sampai bertamu aja marah-marah sama teman saya. Ya, ngapa? Ini nggak soleh kok nggak diganti. Karena apa? Karena dibikin prinsip bahwa ini nggak soleh, nggak boleh dilihat. Tidak, karena budaya itu hanya bisa dilawan dengan kebudayaan. Artinya kalau Anda nggak suka sesuatu, maka harus dijadikan sesuatu yang lebih baik. Kalau Anda nggak suka pada sosmed yang tidak baik, bikin sosmed yang sehat, sosmed yang positif. Kalau nggak senang pada internet yang jelek, maka harus dihadirkan internet yang positif. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Mohon maaf, saya punya pengalaman pada anak saya, karena anak saya itu dia sangat dari kecil ditanamkan bahwa kalau yang nggak baik nggak boleh dilihat. Tiba-tiba saya ngasih training di, ya biasanya buah tidak jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Iya, kalau anak seperti itu tergantung ibunya biasanya. Iya. Ibunya pendaki gunung. Iya, makanya belum suka apa-apa mendaki. didaki semuanya. Iya. Anak saya pernah nyusul saya di Kude. Kebetulan saya ngasih training sana, lewat di seputar Kude itu anak saya begini terus. Begitu gini terus saya tanya, ngapain dek, padahal masih playgroup, masih TK, tapi dia masih begini terus. Ngapain dek? Nggak soleh karena lihat
wanita yang pakai pakaian separuh-separuh, yang pakaian adiknya dipakai itu. Nah pada saat padahal saya melotot. Nah iya. Ya itu makanya. Saya jadi teringat. Dan saya lupa kalau itu bawa anak gitu. Jadi intinya adalah dari kecil sebenarnya di rumah pun dididik benar dan tidak benar ya. Jadi, dan jangan sudah terlanjur dewasa, kadang-kadang orang baru men-treatment. Kalau dari awal, karena sesuatu itu terlalu habit, pembiasaan. Orang itu kalau sudah biasakan, ini kalau waktunya panjang, saya akan contohkan ke Anda bisa melakukan sesuatu yang bisa salah terus karena tidak biasa. Misalnya saya suruh, kalau saya bilang gajah, itu misalnya Anda mengatakan kecil, misalnya gajah kecil dengan begini. Semut, Anda mengatakan besar. Kancil sedang. Itu nanti, kalau saya tanya, nanti ngomongnya benar tapi peragaannya salah. Oh, tapi waktunya nggak mungkin. Ini juga perlunya saya ada di setiap segmen. Itu semuanya. Supaya nanti ada lagi. Iya. Supaya nanti ada lagi. Nggak ada juga di tempat lain masih ada. Emang seminggu berapa kali Pak Ustadz? Sering. Dua kali. Oh, 2 kali? 2 kali dari mana? Sering kok. Bayarannya mahal. Kayak saya dong. Iya sama. Oke, jadi intinya adalah seperti itu bahwa namanya pendidikan itu harus dimulai dari orang tua, dari rumah, dari kecil, dan dari kecil. Lifelong education. Jadi bahkan sebenarnya pendidikan itu dari mulai di kandungan. Orang di kandungan begitu punya hamil, mohon maaf teman-teman yang mau hamil, mohon maaf itu jika perhatikan siapa tahu ada yang menghamili nanti. Iya nanti kalau udah. Siapa tahu laku. Laku insya Allah Pak Ya kita Ustadz. doakan. Iya. Yang kemarin kan udah putus, tinggal yang baru itu. Tapi mudah-mudahan lah. Intinya adalah ketika orang hamil saja itu dididik tentang pembiasaan baik. Kalau di luar negeri suruh banyak mendengarkan musik-musik yang ya alunan Beethoven segala macam yang halus, jangan dikasih rock, dangdut segala macam, biasanya pengaruhnya beda. Kalau dalam Islam suruh banyak baca Quran. Karena dari kandungan itu sudah terbentuk bagaimana nanti head reproduction dan ke kualitas kelahiran. Musik saja punya pengaruh kepada perilaku. Nyatanya orang tawuran jarang karena habis melihat keroncong. Habis lihat keroncong terus tawuran jarang. Habis lihat gamelan tawuran. Tawuran itu biasanya musik-musik keras. Nah, itulah yang seharusnya dari mulai pemilihan musik baik dari hal yang warna dan suasana itu. Jadi dia dari kecil dilatih seperti itu. Betul. Oke, baik. Saya tutup dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.